Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi galbay pinjaman online dana rupiah. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Oke, berikut ini adalah beberapa solusi galbay pinjaman online dana rupiah. Pada dasarnya, menggunakan aplikasi pinjol atau pinjaman online tidak ada salahnya. Namun, hanya saja yang menjadi masalah adalah ketidakmampuan dalam membayar pinjaman tersebut dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak terdaftar oleh OJK. Banyak sekali dampak ketika seseorang mengalami galbay atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Salah satunya ialah skor kredit yang akan memburuk. Jika seseorang memiliki skor kredit yang buruk, maka kedepannya akan sangat sulit mendapatkan pinjaman dimanapun. Namun bukan berarti ketika mengalami gagal bayar, orang tersebut harus mencari pinjaman lain untuk melunasi utang yang ada di aplikasi sebelumnya. Atau bahasa yang sering didengar adalah gali lubang tutup lubang. Cara itu bukan menjadi solusi untuk menutup utang-utang yang ada di aplikasi pinjaman online karena akan berdampak besar pada masalah keuangan kalian selanjutnya. Lalu, bagaimana cara agar tidak menggali dan menutup lubang pada aplikasi pinjaman online? Oke, berikut ini adalah beberapa solusi-solusi galbay pinjaman online dana rupiah. Yang ke satu, jangan pinjam online lagi. Pada saat mengalami gagal bayar, janganlah untuk mencari pinjaman baru di pinjaman online lagi. Selain karena semakin menumpuk kreditur yang mengalami gagal bayar, tentu juga akan menjadi pertimbangan aplikasi pinjaman online yang lainnya. Mereka akan memberikan pinjaman dengan jumlah yang kecil sesuai dengan skor kredit yang dimiliki. Bahkan dengan jumlah pinjaman yang kecil, suku bunga yang diberikan bisa lebih besar. Meski demikian, jangan panik. Hal pertama yang harus dilakukan tentunya tenang. Berceritalah kepada keluarga, saudara, atau bahkan teman dekat yang bisa dipercaya. Jika memang memungkinkan untuk meminjam, pinjamlah dengan jumlah yang kecil. Karena pada saat kamu meminjam uang dengan jumlah yang besar, pastinya mereka akan mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman. Sebagai contoh, memiliki utang dengan jumlah 6 juta rupiah, kamu bisa negosiasi untuk meminjam setengahnya atau bahkan 1 juta saja. Hal itu bisa efektif jika kamu memiliki kerabat atau keluarga yang bisa dipercayai. Kunci utamanya untuk mendapatkan pinjaman ke keluarga, teman, kerabat adalah jujur. Berkatalah apa adanya meskipun akhirnya kamu akan dihina dan dimarahi. Yang kedua, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang terdekat. Carilah dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Yang ketiga, jual barang yang bisa dijual. Cobalah lihat barang-barang yang kamu miliki, apakah ada yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Apabila memungkinkan, jual barang yang kamu miliki demi pelunasan hutang. Contoh barang yang bisa dijual cepat adalah barang elektronik atau perhiasan dari emas atau handphone. Barang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Yang keempat, bersikap pasrah. Salah satu cara paling efektif untuk membuat para penagih berhenti mengganggu kita adalah bersikap pasrah dan tidak takut. Tunjukkan kepada mereka bahwa sobat telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan pembayaran. Hal ini dapat membuat DC merasa malas dan tidak menjadikan sobat sebagai target mereka di kemudian hari. Nah, sobat, terlepas dari kemampuan kita untuk menghadapi DC yang datang menagih ke rumah, penting bagi kita untuk memperluas pengetahuan agar meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi seperti ini dan mampu menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik lagi.
Yang kelima, jangan ke jasa pelunasan pinjol. Seringkali kita melihat iklan di media sosial soal tentang jasa membantu keringanan bunga pinjol atau jasa pelunasan pinjol. Percayalah, hal itu sangat sulit terjadi jika kamu tidak memiliki uang untuk membayarnya. Jasa-jasa seperti itu hanyalah pihak ketiga yang akan membantu negosiasi keringanan denda ke perusahaan pinjol dengan keberhasilan mungkin hanya di bawah 10%. Jasa pihak ketiga pelunasan pinjol atau meringankan denda hanyalah menambah beban kamu, karena kamu harus membayar membership untuk pihak ketiga dengan diberikan fasilitas surat perlindungan debt collector. Jika kamu sudah mengalami galbay atau gagal bayar dan sulit mendapatkan solusi, kamu hanya perlu datang ke kantor OJK untuk diberikan solusi. Meski tidak membantu dalam membayarkan utangnya, setidaknya ketika datang ke kantor OJK, kamu akan diberikan ketenangan dan cara-cara agar bisa melunasi hutang tersebut. OJK akan melihat terlebih dahulu skor kredit yang dimiliki dan tentunya akan menanyakan ada beberapa aplikasi yang digunakan. Kemudian mereka akan memberikan solusi yang bisa sedikit membantumu. Namun perlu diingat sekali, OJK hanya memberikan solusi ataupun cara agar bunganya terus bertambah, karena utang adalah utang. Yang keenam, cari kerja sampingan. Banyak pekerjaan yang bisa dicari untuk menambah income. Salah satunya adalah sebagai penulis website, menjual hasil karyamu di website, mengikuti volunteer berbayar, menjadi driver ojek online, dan masih banyak lagi. Jika memiliki aset lebih atau yang sekiranya bisa menutup utangmu, maka jualah. Perilaku berutang yang tidak bisa membayar itu akan merugikan ke depannya. Jadi bersabarlah jika harus kehilangan harta berharga, karena harta bisa dicari, tidak untuk dibawa mati. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi galbay pinjaman online Dana Rupiah. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online Dana Rupiah di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online Dana Rupiah, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.